Dingdong atau arcade adalah salah satu sarana rekreasi para bocil gamer pada tahun 90-an sampai 2000-an. Ya, selain para abang-abang gimbot. Di sanalah para bocil bisa bermain game dengan duit 100, 200, ataupun 500 rupiah tergantung jenis gamenya dan tahun kapan kita mainnya. Maka berikut ini 6 hal unik, lucu, dan ngeselin yang sering ditemui pada tempat dingdongan. Harap dicatat. Ini berdasarkan rangkuman dari pengalaman saya pribadi dan beberapa kawan yang saya temui pada beberapa komunitas pada daerah kami masing-masing. Jadi mungkin akan ada perbedaan dengan apa yang terjadi di daerahmu. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, Markimul, mari kita mulai 6 hal unik, lucu, dan ngeselin pada era dingdongan. Entah atas dasar apa, tapi ada mitos kalau posisi di player 2 itu lebih menguntungkan daripada posisi di player 1. Tentu saja hal ini hanya berlaku pada game yang enggak mewajibkan orang yang pertama memasukkan koin harus main di posisi player 1, seperti pada beberapa game fighting. Ada dua analisis ngasal saya soal hal ini. Yang pertama adalah, hal ini karena tombol dan lever di posisi player 2 itu lebih enteng dan lebih empuk, di mana hal ini disebabkan karena posisi player 2 lebih sering dipakai daripada posisi player 1. Ya, karena mitosnya ada, jadi pengaruhnya di sini. Kemudian yang kedua, karena ada beberapa game yang pilihan karakternya berdasarkan posisi playernya. Seperti pada game Sonic Wing, di mana karakter player 1 dan player 2 itu sudah terkunci, nggak bisa kita ganti. Nah, pada game Sonic Wing, karakter player 2 di tim US ini jadi favorit karena jauh lebih fungsional daripada posisi pemain di player 1. Kalau hal ini banyak juga terjadi di daerah lain, di mana selalu saja ada anak-anak yang suka malak minta duit dari anak yang lain. Kemudian saya ada satu cerita unik, meskipun agak nganu ya, di mana untuk mengatasi para pemalak ini, pernah dilakukan oleh teman saya, dengan cara dia menyimpan duit koinnya itu di tempat khusus, yaitu pada celana dalamnya. Iya, tepat di bagian titiknya itu. Jadi kalau ada yang malak, ya dia ambil aja tuh duit, dia perlihatkan, dia ngambilnya dari situ. Dan biasanya para pemalak akan pergi karena merasa jijik. Ya gimana lagi, saya yang melihatnya aja itu merasa jijik, apalagi disuruh megang, itu nggak mau. Saya juga nggak mau. Selain adanya golongan bocil yang suka malak, ada juga golongan bocil yang sok tahu dan sok jagoan. Mereka ini hobinya mengusir anak yang sedang main dengan alasan, dalam tanda kutip, membantu supaya menang. Tentu saja kalau menang mereka akan sombong, tapi kalau kalah mereka akan memberi alasan ngasal dan nggak bermutu. Udah gitu kalau dibilangin mereka itu sok jago main gamenya, mereka juga akan marah. Nah, aneh banget kan golongan ini? Kalau yang satu ini saya nggak tahu apa istilahnya di tempat lain. Kalau di tempat saya hal ini biasa disebut nyukre ataupun nyute. Nah, nyukre ataupun nyute ini adalah teknik memanipulasi detektor hitungan koin di mesin dingdong. Dan biasanya sih memakai tali plastik yang kaku ini, yang buat packing ini, seperti di cerita Mas Gan yang satu ini. Dimana kalau saya pikir-pikir, kok bisa teknik ini menyebar ke banyak daerah, padahal waktu itu belum ada internet, dan hal seperti ini juga nggak pernah dipublikasikan di majalah game atau tabloid game seperti tabloid fantasi. Apakah kita terhubung melalui telepati atau ada cara lain, saya nggak tahu. Yang pasti teknik ini menyebar di mana-mana. Tapi di tempat saya dulu pernah menggunakan sedotan plastik yang dilipat ujungnya. Hal ini karena kalau pakai tali plastik akan sangat sulit untuk menghilangkan barang bukti. Tapi jika sedotan, kita bisa dengan mudah mendapatkan dan membuangnya begitu saja tanpa meninggalkan bukti yang mencolok. Karena di tempat dingdong itu banyak sedotan tersedia dan biasanya mereka juga jualan jus yang dikemas kantong plastik dan diminum menggunakan sedotan. Jadi tidak mencurigakan. 5. Hal yang satu ini memang sangat nyebelin, di mana rata-rata operator tempat dingdong itu sangat tidak bertanggung jawab ketika terjadi mati listrik. Saat hal ini terjadi, anak-anak yang sedang main cuma bisa pasrah dan ikhlas, karena biasanya para operator itu nggak mau mengganti koin yang hangus karena mati listrik. Ya mau gimana lagi, mau marah pun percuma, karena pada saat itu kita nggak punya pilihan lain. Paling kita cuma ngambek nggak mau datang ke tempat itu lagi, dan mereka pun nggak khawatir karena masih banyak bocil lain yang akan ke sana. Apalagi di tempat saya tinggal yang cuma sebuah kota kecil, kota kecamatan, tempat hiburan itu amat sangat terbatas, jadi kita nggak punya pilihan lain. Beteloy.
Selain untuk bermain game, tempat dingdong kadang juga dijadikan tempat untuk bermain petak umpet, di mana kerumunan para pengunjung dan besarnya mesin-mesin dingdong yang segede lemari itu menjadi sarana yang cukup membantu untuk bermain petak umpet. Tapi hal ini tidaklah mudah, karena si pemain selain harus pintar mencari tempat strategis untuk bersembunyi, si anak yang bersembunyi juga harus lihai, bersikap natural, dan enggak menarik perhatian dari pihak yang mencarinya. Tentu saja, permainan ini biasanya dilakukan oleh para anak-anak yang sedang dicari para ortunya di tempat dingdongan. Dimana kalau tertangkap, resikonya itu akan dijewer kupingnya di depan muka umum. Itu hal yang sangat memalukan dan juga menegangkan. Ya, itulah 6 hal unik yang sering terjadi di tempat dingdongan. Kalau kamu ada cerita unik lain di era dingdongan di tempatmu, yuk tulis di komentar supaya kita bisa tahu apa saja yang terjadi di setiap daerah.